Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Jessica Miana, NPM E1D019030. Dan hari ini kita akan mencoba menganalisis dengan model beda kala dengan data dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi opak, studi kasus pada usaha keripik opak di Desa Sidodadi, Deli Serdang. Yang pertama, ada pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sektor industri merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif yang perlu diolah menjadi produk industri untuk mendapat nilai tambah yang lebih tinggi. Membangun sektor industri di era sekarang ini tentu membutuhkan sinergis yang lebih membutuhkan strategi yang tepat dan konsisten, sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di dalam negeri maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Usaha keripik opak adalah salah satu usaha kecil yang terdapat di Desa Sidodadi. Terdapat 4 unit usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat di Desa Sidodadi. Usaha keripik opak ini adalah salah satu bisnis yang berdiri dari tahun 1985 sampai dengan sekarang. Banyak masyarakat yang mengusahakan ubi kayu atau singkong sebagai suatu pencaharian dengan cara membuat beberapa produk. Salah satunya adalah keripik opak. Hal ini disebabkan mampu Hal ini disebabkan bisnis tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian negara, dan mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar. Dalam memaksimalkan keuntungan produksi opak, maka hal yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi opak tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat penting diketahui agar ke depannya produksi opak akan dapat terus ditingkatkan. Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah dan tujuan, yaitu rumusan masalah yang pertama adalah apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi produksi opak. Yang kedua, apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi produksi opak. Dan dari uraian tersebut, peneliti juga dapat menyusun tujuan penelitian, yaitu mengetahui apakah variabel penelitian secara bersama-sama maupun secara individu mampu mempengaruhi produksi dari opak tersebut. Bab 2, metode penelitian. Yang pertama, ada jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data time series pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016, 2017, dan 2018. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini diambil dari skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Opak. Studi pada usaha keripik opak di Desa Sidodadi, Deli Serdang oleh Umita Ritonga. Dua spesifikasi modal. Pada penelitian ini digunakan estimasi menggunakan model beda kala, di mana model ini memiliki fungsi ekonometrika sebagai berikut. In AR sama dengan beta 0 ditambah beta 1 in mat, beta 2 in ditambah beta 2 in mat, in nat, ditambah beta 3 in diat, ditambah beta 4 in APT, ditambah beta 5 in APT dikurang 1 ditambah ET, di mana MAT adalah tenaga kerja tahun ke T, NAT adalah bahan baku tahun ke T, APT adalah modal tahun ke T, DIAT merupakan mesin tahun ke T, dan APT-1 merupakan modal pada tahun ke T-1. Bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas sendiri bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan standar residual nilai tersebut. Di sini saya telah menyediakan tabel yang memuat nilai chi-square dan nilai p-value. Dan dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa data time series yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan oleh nilai alpha lebih kecil daripada nilai p-value, dan hasil perbandingan antara nilai p-value dan nilai alpha terpaut cukup jauh. Kemudian, asumsi klasik yang kedua itu ada uji autokorelasi, di mana sebuah data penelitian dikatakan memiliki autokorelasi bila memiliki nilai Durbin-Watson atau DW di atas 2. Pada pengujian autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Shazam, data yang digunakan menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi. Yang kedua, ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis memiliki aturan bila p-value lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sementara bila p-value lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini telah terdapat tabel yang memuat variabel t hitung, nilai koefisien, dan nilai p-value. Mari kita bersama-sama lihat tabelnya. Kita lihat dari variabel pertama, yaitu variabel tenaga kerja yang memiliki p-value 0,03, di mana nilai p-value tersebut itu lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara langsung terhadap produksi opak secara individu. Kemudian ada variabel kedua, yaitu bahan baku dengan nilai p-value sebesar 0,00 dan variabel mesin dengan p-value yang sama, yaitu 0,00, yang di mana nilai itu lebih kecil daripada nilai alfa, sehingga variabel bahan baku dan variabel mesin dapat disimpulkan berpengaruh secara individual terhadap produksi dari opak tersebut. Dan yang terakhir, lalu ada variabel modal dengan nilai p-value 0,008 yang lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu sebesar 0,05, sehingga modal dapat dikatakan berpengaruh secara langsung terhadap produksi dari opak tersebut. Kemudian yang terakhir ada nilai variabel modal bulan sebelumnya dengan nilai p-value 0,876 yang lebih besar daripada nilai alfa sebesar 0,05, sehingga variabel modal sebelumnya itu tidak berpengaruh secara individual terhadap produksi dari opak. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari analisis dan penelitian tersebut adalah yang pertama, hasil analisis UGF menunjukkan bahwa variabel independen yang dalam hal ini tenaga kerja, bahan baku, mesin, modal, dan modal bulan sebelumnya secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dalam hal ini adalah produksi opak. Yang kedua, hasil uji T menunjukkan bahwa 4 variabel independen yang mempengaruhi produksi secara individu adalah tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan modal. Sementara variabel modal sebelumnya tidak mempengaruhi variabel dependen. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya selama melakukan praktikum ekonometrika. Sampai jumpa di lain video.